Oke, baik. Shalom semuanya, saudaraku, dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini saya akan bagikan kepada kita satu topik yang cukup sensitif untuk dibahas, yaitu seputar tentang Hari Pentakosta, baptisan Roh Kudus, dan bahasa roh. Ya, tentunya tiga topik ini adalah topik yang sensitif untuk dibahas, dan sejauh ini atau selama ini sudah menjadi isu yang diperdebatkan di kalangan kekristenan, khususnya di kalangan karismatik dan non-karismatik. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya ingin bahas kepada kita. Kenapa? Karena cukup tajam ya perdebatan tentang tiga poin ini, ya, yang karismatik ya sering bilang orang non karismatik itu tidak penuh Roh Kudus. Lalu yang non karismatik bilang orang karismatik itu sesat karena ada bahasa roh dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang berkata bahwa masa bahasa rohnya sama satu gereja, ya. Ada juga yang bilang bahwa pencurahan Roh Kudus itu hanya satu kali terjadi pada hari Pentakosta dan setelah itu tidak ada lagi, ya. Kemudian ada juga yang bilang bahwa hari Pentakosta itu tidak sama dengan baptisan Roh Kudus, dan masih banyak lagi isu-isu lain tentang tiga poin ini, ya. Nah, kemudian sejauh ini saya belum menemukan suatu penjelasan yang komprehensif dari seorang hamba Tuhan yang dari karismatik, ya. Ya, jadi belum ada hamba Tuhan dari karismatik yang membahas secara komprehensif tentang isu-isu ini. Ya, malah yang ada adalah orang atau hamba Tuhan dari non-karismatik yang mengamati dari luar lalu memberi penjelasan menurut kacamatanya, ya, pengamatan mereka yang menurut saya tentunya masih terbatas. Walaupun dasarnya pasti firman Tuhan, tetapi karena dia bukan pelaku langsung atau tidak ada dalam lingkaran itu, maka pasti ada keterbatasan dalam penjelasannya walaupun mereka sudah cukup berusaha. Ya. Nah, itu sebabnya saya ingin jelaskan pada kesempatan ini sebagai orang karismatik sejati yang sudah mengalami bahkan sudah terlibat langsung dalam pelayanan yang di dalam karismatik, bukan hanya melihat dari luar atau menilai dari luar, ya. Nah, kemudian harapan saya, ya, setelah menonton video ini, maka biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian atau kita semua bisa lebih objektif dan komprehensif dalam pemahaman kita tentang hal-hal seputar tiga hal ini: Pentakosta, baptisan Roh Kudus, dan bahasa roh, ya, dan hal-hal lain seputar itu, ya. Dan kenapa juga saya bahas di sini, karena memang tren belajar ini sedang berpindah, ya, dari offline kepada online. Dunia maya hari ini sudah menjadi tempat belajar, bukan lagi hanya sekedar untuk hal-hal yang sepele atau yang biasa bersenang-senang, tetapi sudah menjadi tempat belajar yang cukup efektif, ya. Karena itu biarlah kita gunakan media online ini untuk belajar sebaik-baiknya, untuk saling belajar, ya, dan tentunya tetap dengan memperhatikan etika, ya, atau hal-hal yang harus kita perhatikan supaya hasil pembelajaran itu pada akhirnya positif dan bukan negatif. Maka yang perlu kita perhatikan dalam proses belajar online, ya, atau belajar di dunia maya ini adalah hindari untuk menyerang pribadi. Kemudian hindari hate speech atau ujaran-ujaran kebencian. Kemudian juga hindari untuk mengeneralisir, artinya satu orang yang melakukan itu tapi kita sama ratakan semuanya. Itu perlu kita hindari supaya hasil pembelajaran kita lewat media seperti ini bisa berakhir positif dan kita bisa belajar sesuatu lewat media-media seperti ini.
Nah, setidaknya ada 5 poin besar yang ingin saya bahaskan kepada kita pada kesempatan ini, yaitu adalah yang pertama adalah tentang hari Pentakosta dan kaitannya dengan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Itu yang pertama yang akan saya bahas. Kemudian yang kedua adalah tentang janji Yesus tentang Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga adalah tentang hari Pentakosta dan menerima kuasa Roh Kudus dan bahasa roh. Ya, kemudian yang keempat adalah tentang bahasa roh itu sendiri. Kemudian yang kelima, praktek bahasa roh dalam gereja-gereja karismatik. Ya, jadi ini penjelasan yang cukup panjang ya, dan bila durasinya panjang saya akan potong menjadi beberapa video ya. Nah, kemudian dalam penjelasan ini saya juga akan mengutip video, atau kalau durasinya terlalu panjang saya akan screenshot beberapa judul video yang pernah dibahas oleh Pendeta Ezra Soru ya, seputar isu bahasa roh dan lain-lain sebagainya ya, karena beliau ada tayangan Q&A, tanya jawab. Jadi saya perhatikan banyak orang yang bertanya tentang hal itu, dan beliau sudah berusaha sedemikian rupa untuk menjawab dengan sebaik-baiknya menurut firman Tuhan. Karena itu saya akan tunjukkan beberapa judul menjadi referensi, dan saya tentunya sudah menonton, tidak semua tapi beberapa videonya. Bicara bahasa di Kisah pasal 2, mereka bukan bicara bahasa dari surga, itu bahasa di dunia. Pada waktu itu banyak orang hadir di situ, dan mereka heran, mengapa mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, Media, Elam, Mesopotamia, Arab dan sebagainya. Berarti mujizat bahasa dalam Kisah pasal 2 itu bukan bahasa surga, bahasa di dunia. Mujizatnya adalah murid-murid bisa bicara bahasa itu tanpa mempelajarinya. Jadi itu bahasa Yunani adalah glossolalia. Dan saudara, namanya bahasa itu ada kosakata, ada vocabulary-nya, ada vocab-nya. Ya, saya tidak mengerti bahasa Spanyol, tapi begitu orang ngomong bahasa Spanyol, saya ngerti bahwa itu bahasa. Saya tidak tahu bahasa Portu, tapi orang begitu ngobrol dalam bahasa Portu, saya ngerti itu bahasa. Walaupun apa artinya saya tidak tahu. Tapi kalau hanya hula bala apa itu? Itu bahasa yang tidak ada vocabnya. Bahkan Pendeta Budia Salim mengatakan, kalau kamu berdoa hula bala, jangankan manusia, Tuhan pun tidak mengerti apa yang kau omong. Kemudian juga video kedua yang akan saya tunjukkan judulnya juga adalah video dari Pendeta Mel Atok ya, karena beberapa waktu lalu, belum lama ini ya, sepertinya dalam siaran sebuah radio dia juga ditanyakan seputar hal itu ya, dan ada penjelasannya menarik, sehingga saya akan tunjukkan judulnya untuk saudara bisa menontonnya juga untuk menjadi referensi atau perbandingan di sana. Lalu, memang ada satu jenis bahasa roh yang memang tidak dimengerti. Nah, ini yang terjadi di gereja Korintus. Catat ini ya penjelasan saya. Ada jenis bahasa roh yang tidak dimengerti. Dan untuk yang tidak dimengerti ini, ada aturannya. Ya. Aturannya apa? Yaitu bahwa harus satu demi satu dan harus ada yang menafsirkan. Ya. Nah, baik, kita mulai dengan topik atau judul yang pertama, yaitu Hari Pentakosta kaitannya dengan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Ya. Nah, Hari Pentakosta itu, saudaraku, adalah penggenapan daripada nubuatan dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Di situ dikatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, ya. Nah, dan ternyata ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dikutip oleh Petrus ketika
dia mengalami pencurahan Roh Kudus, ya, kemudian dia bangkit dan berkhotbah di depan begitu banyak orang, ya, pada waktu itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kemudian dia mengutip ayat ini persis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 18, ya. Di situ judulnya adalah khotbah Petrus, dan bunyi dari ayat ini persis seperti itu tanpa dikurangi sedikit pun, ya. Jadi dalam khotbah Petrus itu, Petrus mengatakan bahwa hari Pentakosta itu adalah merupakan penggenapan daripada nubuatan dalam kitab Yoel ini, bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua manusia, atas anak-anak, teruna-teruna, orang tua, dan hamba-hamba laki-laki dan perempuan, dan seterusnya, ya. Jadi itu kaitan pertama daripada hari Pentakosta dengan Perjanjian Lama, yaitu penggenapan nubuatan dalam kitab Yoel. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa hari Pentakosta juga sering disebut hari ke-50, ya, yaitu dihitung daripada hari setelah Yesus bangkit, kemudian menampakkan diri selama 40 hari sebelum naik ke surga. Kemudian 10 hari kemudian terjadilah hari pencurahan Roh Kudus, sehingga Pentakosta sering disebut hari ke-50, dan ternyata itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan merupakan penggenapan, ya, daripada nubuatan atau suatu perayaan di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 12, yaitu hari raya 7 minggu, ya, hari raya 7 minggu, ya, dan itu yang itu merupakan salah satu hari raya utama daripada orang Israel di dalam Perjanjian Lama. Jadi orang Israel dalam Perjanjian Lama itu, atau orang Yahudi, punya 3 hari raya utama, yaitu Paskah, hari raya 7 minggu yang disebut hari ke-50 ini, kemudian juga hari raya Pondok Daun. Dan ketika Yesus hidup, dia mengalami yang namanya Pondok Daun, hari raya Pondok Daun, kemudian juga Paskah di mana dia menggenapinya, kemudian juga pencurahan Roh Kudus ini juga adalah penggenapan daripada hari raya 7 minggu, ya, atau hari ke-50 ini. Saya bacakan di dalam Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 12. Di situ dikatakan bahwa 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Kemudian ayat 11, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, ya. Ayat 12, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Jadi orang Israel diperintahkan untuk merayakan hari raya 7 minggu, ya. Kemudian mereka diperintahkan untuk membawa persembahan dan juga bersukacita, bersukaria merayakan itu, ya. Dan mengingat sebagai peringatan bahwa mereka telah dibebaskan dari perbudakan Mesir, ya, dan dibawa ke tanah perjanjian, ya, kira-kira seperti itu. Nah, lebih detailnya lagi tertulis di dalam Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 21. Di situ dikatakan bahwa kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan, dan seterusnya. Jadi ini adalah hari raya 7 minggu atau hari ke-50 yang di dalam Perjanjian Lama
itu dirayakan setelah Paskah, dan itu adalah hari raya setelah panen, ya, hari raya panen, ya, panen gandum tentunya ya di orang Israel, dan mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk ya merayakan ya hari raya 7 minggu atau hari ke-50. Ya, jadi ini bukan hari Pentakosta, itu bukan kebetulan, ya. Bukan kebetulan Yesus menampakkan diri 40 kali, 40 hari, kemudian bukan kebetulan juga bahwa 10 hari kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus, melainkan ini adalah penggenapan daripada apa yang di dalam perjanjian lama adalah bayangan atau simbol, ya, kemudian digenapi di dalam perjanjian baru menjadi suatu yang rohani. Di perjanjian lama berupa yang lahiriah, di perjanjian baru berupa yang rohania, ya. Paskah digenapi oleh Yesus melalui kematiannya sebagai anak domba Allah. Kemudian juga daripada hari ke-50 ini juga adalah penggenapan dari pembebasan, ya, dari belenggu sukacita yang besar oleh karena pencurahan Roh Kudus, pembebasan dari belenggu dosa, sukacita yang besar, ya, kemaksimalan di dalam Tuhan. Ya, saudaraku. Oke, nah, perhatikan bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, ya, ketika di situ dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta atau hari ke-50, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, jadi murid-murid Yesus berkumpul satu tempat. Tetapi di sisi lain bahwa banyak orang Yahudi dari berbagai wilayah atau negeri datang ke Yerusalem untuk merayakan hari ke-50 atau hari Minggu, hari raya 7 minggu ini. Ya, jadi lagi rame nih di Yerusalem karena orang-orang Yahudi sedang berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan hari raya 7 minggu atau hari ke-50 ini. Di situ pula pencurahan Roh Kudus terjadi, saudaraku. Ya, luar biasa ya. Oke, di situ kemudian di ayat yang kelima, jadi tadi Kisah Para Rasul pasal 1 menjelaskan bahwa pada hari Pentakosta semua orang percaya, murid-murid Yesus berkumpul satu tempat di loteng lantai 2 di Yerusalem itu. Ayat 5 di situ dikatakan bahwa waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, jadi berdatangan dari berbagai negeri. Dan di situ ada disebut banyak sekali, tetapi kalau kita simpulkan, maka orang-orang Yahudi dari berbagai tempat itu mewakili 3 benua. Ada yang dari Mesir. Mesir itu ada masuk dalam wilayah Afrika, benua Afrika. Kemudian ada disebutkan Asia, ya jelas dari benua Asia. Kemudian juga dikatakan ada yang dari Roma, mewakili Eropa, dan disebutkan lagi negara-negara dan asal mereka masing-masing, ya. Tetapi kalau kita simpulkan itu mewakili 3 benua. Baik orang Yahudi, orang Arab, orang Roma yang sekedar ikut berpartisipasi, ya. Semua hadir di situ pada hari raya 7 minggu atau hari ke-50 itu. Disitulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Jadi ini adalah penggenapan dari apa yang adalah bayangan di dalam Perjanjian Lama, kemudian menjadi simbol di Perjanjian Lama, jasmania atau lahiriah dalam Perjanjian Lama, kemudian digenapi oleh Tuhan menjadi rohaniah di dalam Perjanjian Baru. Ya, jadi digenapi oleh Tuhan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ya, itu adalah kaitan kedua daripada Perjanjian Lama dengan hari Pentakosta. Kemudian yang ketiga, kaitan antara Perjanjian Lama dan hari Pentakosta adalah bahwa di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus belum tinggal secara permanen dalam hati orang percaya, melainkan hanya hinggap. Ya, jadi di Perjanjian Lama, Roh Kudus belum tinggal permanen dalam hati orang percaya, melainkan hinggap sewaktu-waktu bila diperlukan. Kira-kira begitu ya. Nah, itu sebabnya orang Israel di Perjanjian Lama sebelum Taurat itu mereka mendengar Tuhan secara audible atau langsung seperti Musa, Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan. Ya, kemudian ketika zaman Musa atau Taurat, maka Musa menjadi media, imam besar menjadi
Allah Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan. Ya, kemudian selanjutnya lagi pada zaman Daud melalui nabi, melalui mimpi, melalui urim, ya, dan seterusnya. Karena apa? Karena Roh Kudus belum tinggal permanen dalam hati orang percaya pada waktu itu. Ketika zaman hakim-hakim, ya, orang-orang dipilih oleh Tuhan, ya, akan dihinggapi oleh Roh, sehingga mereka tiba-tiba diberi kuasa, otoritas, kemampuan untuk menjadi hakim di Israel, membela bangsa Israel ataupun membebaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa musuh. Contoh misalnya adalah Otniel. Di situ dikatakan bahwa dihinggapi oleh Roh, kemudian dia mulai menjadi hakim. Siapa lagi? Yefta, ya, dan masih banyak, ya, hakim-hakim pada zaman itu yang dihinggapi oleh Roh, lalu mereka mulai berkuasa, ya, atau berfungsi menjadi hakim atas Israel. Ya, nah, inilah kira-kira 3 hal, ya, kaitan antara perjanjian lama dengan hari Pentakosta, yaitu penggenapan kitab Yoel, penggenapan hari Raya 7 Minggu atau hari ke-50, dan juga mengawali tinggalnya Roh Kudus secara permanen dalam hidup orang percaya pada hari Pentakosta atau sejak hari Pentakosta itu.